Oke bro, selamat siang menjelang sore. Gua Doni Jaya, sarjana ekonomi di Nesum ID. Tadi udah membahas soal makna kehidupan, filosofi Pitutur Jawa yang kita petik maknanya buat keseharian kita biar lebih keren lagi gitu. Sekarang membahas soal apa? Produk properti. Jadi rantai apa ya, dari segi agent estate itu yang bergerak di jual beli atau sewa, terus strategi produk sellingnya. Kita bahas produk sellingnya aja ya, yang di ruang lingkup yang lebih dekat. Dasar ID kan bergerak di bidang jual beli properti atau sewa. Gua mau berbagi soal pengetahuan strategi produk selling terhadap suatu properti di Jakarta Selatan. Kita ambil kesimpulan yang lebih sederhana lagi ya. Semisal, anggap aja marketing itu apa sih? Sales lah. Bahasa enaknya sales, bahasa lebih di atasnya lagi marketing yang eksklusif. Kita ambil contoh di kawasan Pondok Indah. Nah, di Pondok Indah itu terbagi tiga segmentasi lokasi. Meskipun dia udah kategori kawasan yang prime location, itu kawasan yang ini strategis lah buat segala bidang. Makanya prime location, lokasi. Berarti lokasi utama yang jadi sorotan di Jakarta Selatan kayak gitu. Strategi produk selling terbagi tadi di kawasan tersebut terbagi tiga, itu segmentasi lokasi, sama halnya sama segmentasi pasar, menengah ke bawah, menengah, sama menengah ke atas. Jadi di prime location, pokok lokasi sorotannya Jakarta Selatan itu masih ada kelas bawahnya. Artinya apa? Di pinggirannya kawasan Pondok Indah. Jadi itu tergolong gini nih, kayak strata. Strata 1 itu dari kita bikin kayak segitiga kan, dari bawah segitiga kita lanjut ke atas, kayak tumpeng. Nah, dari bawah strata 1, 2, terus 3. Nah, yang 3 itu di puncak. Puncak tuh prime lokasinya paling ngeri di situ. Nah, di kawasan itu masih ada di pinggirannya yang melingkari kawasan Pondok Indah kayak gitu. Nah, strategi produk sellingnya, semisal gini nih, kita ambil contoh nilai harga jual pasar dulu. Nilai harga pasar berapa nih? Nggak usah diperbanding sama luas tanah dulu, sama segala macamnya nggak usah. Produknya dulu nih, misal berapa ya? Anggap aja 25 miliar lah. Nah, dari 25 miliar produk tersebut kita bandingin nih sama lokasinya 1, 2, 3 yang berada di satu kawasan prime location, yang semisal di produknya ya kelasnya menengah di Pondok Indah. Nah gitu. Nah, kita masukin ke kelas prime lokasi yang di situ. Kalau harganya, nah, sesuai sama paling selisihnya 100 juta sampai 500 juta lah, kurang lebih segitu selisihnya. Bisa jadi sampai 1 M, 1 miliar. Dari harganya udah terseleksi nih, cari keunggulan yang di apa, produk yang lu dapat. Semisal produk yang gue dapat tadi itu kelas menengah, harganya 25 miliar. Nah,
Di situ keunggulannya apa daripada produk yang lain di harga pasar yang sama? Semisal bangunannya, kalau di Pondok Indah kebanyakan modern classic house, meskipun itu brand new atau semi furnished, itu modern classic house. Yang ada industrial minimalis house itu yang di kelas atas lagi. Nah, semisal bangunnya sama nih, modern classic house, oke. Yang jadi potensi dari sini apa? Bahan materialnya misal kita unggulin di situ. Dari spesifikasi konsep bangunannya ya, bukan spesifikasi lokasi tanahnya. Kalau tanahnya di mana-mana sama. Kalau bangunan segitu ya namanya segitu pasti sama. Nah, dari situ kita tarik ulur lagi nih konsumen. Kita kasih keunggulannya di lokasi yang sama, diperbandingin di lokasi yang lain. Misal gini, contoh simpel, daripada ibu ini buat program planning selanjutnya ya, kayak gitu. Karena di lokasi yang harganya 25 miliar itu mempunyai planning dari pemerintah akan dibangun di segi area di sini nih. Ini menjadi sorot perhatian kawasan Pondok Indah karena pusat bisnis. Terus lagi yang penting jalannya lebar, aksesnya kemana-mana mudah. Dari hal itu menuju akses tol, semisal masuk ke jalan tol gampang, 15 menit, 5 menit kayak gitu-gitu. Itu menjadi potensi tersendiri yang dicari oleh konsumen. Nah, sehabis itu, semisal ada pertanyaan, kan nyari propertinya kan gak gampang, harus melewati si owner, pemiliknya. Oke. Kalau buat ke strategi ke situ, kita dulu kenal lingkungannya dulu. Kan sebelum kita menuju ke pemilik langsung, kan ada tuh dari security lah atau asisten rumah tangga lah. Ya kita ngobrol santai aja sambil kita mengoreksi informasi sampai kita dapat informasi dari si beliau atau ownernya, pemilik rumah tersebut gitu. Sambil kita tadi tuh udah nge-save beberapa bahan buat nge-publish produk tersebut gitu. Jadi persiapan udah saving dulu, baru kita nge-push ke pemilik, baru gitu. Nah, dari situ, dari pemilik kita presentasi nih hal yang bikin kita potensial bisa ngejualin tuh rumah, baru dengan harga sekian kamu bisa ngejualin harga berapa, berani aja, patok aja gitu. Dia terjual apa enggaknya nunggu sambil larut aja gitu. Yang penting berani dulu. Nah, habis itu udah dia closingnya udah di ACC, terus kita meminta pemasaran secara eksklusif. Artinya nggak ada broker lain atau agen lain yang ikut campuri pemasaran kita. Misal salah satu gedung Pinang yang gua penuh kemarin itu eksklusif dari ownernya langsung kayak gitu. Ya boleh kalau misal agent yang lain meminta produk buat di sharing ke konsumennya boleh, cuma dia nggak boleh ke pemiliknya langsung, harus atas izin eksklusif di face to face. Kalau masih baru kenal, kalau udah kenal lama ya by phone juga boleh gitu. Silsilahnya buat mencapai ke owner atau mencari suatu produk. Jadi kedua hal itu berkesinambungan sama kayak rantai makanan. Kalau di bahasa marketing rantai konsumen lah. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 balik lagi ke 1 lagi, kayak gitu, muter.
Nah, setelah terus kita tadi udah bahas soal kawasan ruang lingkupnya yang menengah bawah, menengah, terus menengah atas kan yang di Pondok Indah. Terus kita udah membahas soal produk sellingnya, terus membahas soal konsep. Kita ambil contoh modern classic house atau industrial minimalis, antara dua itu kita rangkum nih buat presentasi ke konsumen dengan harga yang ideal. Bapak udah mendapatkan di kawasan yang pokok lokasi, prime lokasi dari Jakarta Selatan, dan nanti dapat mendapatkan program planning sesuai program pemerintah. Jadi ada pembaruan di lokasi kayak gitu tersebut lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, abisnya konsepnya kayak gitu, si konsumen udah nangkep ada jangka investasinya buat di 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Oke, udah bagus. Terus habis itu kita ke negosiasi harga. Diusahakan semaksimal mungkin kita kasih harga cash dulu. Lihat kompetensi nggak nih bayar nih buat beli cash segitu gitu. Kalau artinya dia berani ngelonjakin suatu konsep, artinya dia punya itu potensi di budgetnya. Kalau dia udah nanyain konsep ya, misalnya kalau dia nggak peduli konsep, yang penting rumah, berarti bisa dari dia segi umur nggak terlalu mementingkan konsep, bisa jadi dia masih mempertimbangkan buat pembelian serius ke produk tersebut gitu. Terus habis negosiasi, beliaunya mantap, nggak ada perubahan dari segi apa, ada rumah atau gimana, kepadanya udah melingkupi ke era modern lah ibarat kata gitu. Lalu ke proses deal harga, ada negosiasi, kesepakatan kayak gimana. Nah, lebih simpelnya kalau buat yang baru kayak gua nih kemarin, itu dibawa aja ke notaris yang terdekat atau yang terpercaya dibayarnya. Bisa si bayar itu punya notaris si A, B, C, D. Udah kalau gitu kita bawa ke notarisnya si bapak atau ibu aja yang udah kenal. Saya ngikut apa kata ibu, udah gitu aja. Yang pasti saya udah menjual harga segini dengan konsep yang demikian, dengan prime lokasi yang ada, terjangkau dari apa manapun, pusat segala macam yang ada dibutuhkan karirnya bapak gitu. Dari situ ntar dia udah nanggap, oh masnya ini nih, udah ngikut aja udah sampai proses akad jual beli dengan DP yang udah dikasih, ada nominal berapa gitu, maksimal atau minimal DP. Terus setelah itu baru deh ke proses selanjutnya KPR atau cash. Harapannya aja sih cash, cuma kalau KPR di musim corona gini bukan susah, diperlambat. Nah, yang kemarin itu negosiasi itu cash secara langsung, DP sekian, cash dia tanggal berapa gitu, gue belum melihat data. Setelah itu udah bagi komisinya sekian persen lah, itu nggak boleh diucapin, privacy agent atau bilang komisi standar gitu aja. Itu rantai strategi product selling dari bidang apa, marketing properti. Nah, kita sekarang ngobrolin soal relasi itu berkesinambungan kok. Dengan berjalannya waktu kita fokusin di bidang karir kita, misal seperti yang gua jalanin. Jadi dari satu klien, si bapak siapa ya,
ya bapak si bapak lah, intinya itulah jangan. Nah dari situ nanti kita ngobrol tuh, jalan silaturahmi sampai kita kenal circle-nya, lingkungannya si beliau. Nah pasti kan dia dengan budget segitu, pasti dengan dia kolega yang setara juga kemungkinan. Nah 80% kemungkinan pasti iya. Kita rangkul nih satu circle-nya si beliau ini dari, jadi itu suatu strategi apa, dari kalau bahasanya dari mulut ke mulut atau enggak dari informasi satu ke informasi yang lain. Kenal si A si B, jadinya balik lagi ke properti lagi pembahasannya kayak gitu circle-nya. Itu kalau buat sebuah relasi itu yang udah gua alamin kayak gitu. Jadi maknanya di properti tuh gini nih, yang udah yang gue pelajarin, gue tangkap dari senior gue, properti itu rezeki yang dikasih sama sang kuasa, Tuhan atau Allah, yang diturunkan langsung pada seorang agent itu. Jadi semisal gue megang produksi ini, belum tentu gue bisa ngejual itu produk meskipun gue udah semaksimal mungkin. Ada dari agent lain sebagai co-broker itu agent kedua dari gue itu memberikan konsumen. Nah akhirnya dealnya di situ, jadi bisa bertahap langsung secara satu eksklusif gue, bisa 2 agent, bisa 3 agent, tergantung rezeki aja ngasihnya kayak gimana gitu. Itu strategi produk selling, rantai produk properti. Di kawasan Kebayoran Baru juga gitu, sama halnya kayak di Pondok Indah. Jadi di Kebayoran Baru ada satu kawasan nih, dia masih terbagi 3 lagi, segmentasi lokasi. Kalau segmentasi pasar udah pasti dia menengah kan, udah bukan menengah, kelas atas semua. Cuma segmentasi lokasinya terbagi 3 lagi, menengah ke bawah, menengah, sama menengah ke atas kalau di area Kebayoran Baru. Nah Pondok Indah sendiri itu lebih dominan kelas yang atas, yang makanya beberapa konsumen ruang lingkupnya lebih lebar untuk harga properti yang di kawasan yang paling bawah itu tadi, kelas menengah bawah, di kawasan Pondok Indah ya, kayak gitu. Oke, sekian dari gua tentang strategi produk selling di bidang properti. Selamat menyaksikan, subscribe, like, and share. Gua Doni Wijaya, Sarjana Ekonomi di Nasium Edi. Yuk.